Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil khadatil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikannya. Kita hadir insyaallah mengisi waktu dengan salah satu ketaatan kepadanya. Semoga Allah menerima kita, menilai amal saleh kita, dan memberikan hadiah dan bikisan untuk kita berupa pengampunan dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan kepada kita jalan ini, yang telah menerangkan agama dengan seterang-terangnya, tinggal kita mencontoh dan mengikuti. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati dan dijauhkan daripada bisikan-bisikan syaitan yang menjauhkan kita dari jalan Nabi. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, terakhir ketika ada yang bertanya bahwa apa benar orang-orang musyrikin dulu mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya. Kan orang sangat pantang sekali dibagi tauhid, tapi semua yang menentang pembagian tauhid juga membagi tauhid. Semuanya bagi tauhid. Nah, cuman semua pembagian yang lain itu diterima kecuali pembagian yang mereka sebut dengan pembagian Wahabi. Ya, yang terang benderang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengimaninya sangat mudah dan sederhana. Dengan Allah bicara, dengar Nabi bersabda, kita anggukkan dan terima. Tidak banyak teori-teori dan kaedah yang dibuat oleh para al-mutakallimin, para Mu'tazilah, al-Jahmiyah dan ahli bid'ah lainnya. Mereka sendiri menuduh kita ini yang lumayan juga cerdasnya tidak paham. Bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak belajar agama? Habis itu mereka mengklaim bahwasanya sebagian besar umat Islam mengikuti akidah ilmu kalam yang susah orang paham. Ya, para ahlinya saja berselisih, tidak tahu. Yang satu menjahilkan yang lain. Bagaimana dengan kita-kita yang tak belajar sama sekali ilmu kalam? Ya, katanya Ustaz Dasman tidak paham ilmu kalam. Baru 7 tahun belajar di pondok-pondok lu kan. Alhamdulillah. Ini belajar fokus, tidak diganggu-ganggu. Dia keda Wahabi itu asli Asy'ari. Asli Asy'ari. Asli itu tambah dengan dirasat muqaranah, yaitu selama di Jakarta, kemudian tambah 15 tahun di Madinah, mempelajarinya
dengan mengkomparasikannya dengan aqidatu ahli sunnah yang diusung oleh Nabi dan para sahabat. Itu sudah tak je faham awak dah. Tu siapa tu kan faham lah. Jelas ya? Jadi berarti memang terlalu sulit untuk dipahami, padahal Al-Quran dan Sunnah itu sangat mudah untuk dipahami. Akhirnya mereka buatlah dinding-dinding tebal, tak boleh dilewati. Kemudian gunung-gunung terjal yang tak bisa dilompati, bahwa kamu beragama wajib ikut mazhab tertentu, mengikut ulama tertentu. Kalau tidak boleh menganut Al-Quran dan Sunnah. Sepertinya Al-Quran dan Sunnah tidak lebih tinggi dari perkataan dan fatwa ulama. Disinilah bermula penyimpangan itu. Jadi tidak boleh belajar Al-Quran hadis kecuali melalui ulama al-mutakallimin. Kalau ahli hadis tidak paham pikiran, gitu boleh. Tidak paham akidah, sebab mereka hanya menghafal lafaz-lafaz hadis, menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, tapi isinya mereka tidak paham. Tentu kalau ulama hadis tidak paham, tu pindah ke ulama kalam ni kan. Itu tidak. Tidak tentu dia pembawa agama ini dulu, asal semuanya adalah pembawa Al-Quran dan hadis. Mereka lah para fuqaha yang sesungguhnya. Mereka lah ahli akidah yang sebenarnya. Tidak tahu mereka teori-teori itu. Kalau di atas mesti di bawah, kalau di atas mesti bertempat, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak depan, tidak belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Berarti tidak ada. Tidak ada, tidak bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di hadapan. Nawa tidak menawar, tidak menawasin, tapi dikatakan itu ilmu logika. Logika sakit. Makanya mereka sangat pantang dengan pembagian tauhid ini. Sebab banyak dari kaum muslimin yang mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Ketika mengantarkan kepala kerbau kemana tuan? Ke Taluk, ya, ke Taluk tuan, ya. Atau mengantarkan jantung kerbau kemana tuan? Ke Ibu. Nak pernah buat. Ini banyak buaya dulu nak gadi tuan ni. Nah kini kabau sudah itu tinggi pondok je, jantung je lah. Lebih ringan daripada mengorbankan anak gadis. Ada apa-apa je lah. Masya Allah, syirik urus kenek tak masalah ni. Kan ya? Jadi sabu ini imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi musyrikin, tapi syirik tidak joleh, tidak nampak. Maka boleh solat di belakang. Lucu juga ya, mufti besar pula tu. Masya Allah. Kalau tidak nampak syirik, tapi tentu dakwah boleh solat di belakangnya. Kalau syirik lewat salat, asal salat musyrik tu boleh solat belakangnya. Walaupun tidak lebih orang banyak, tapi waktu tentu boleh ya. Tidak. Makanya ada di antara mereka kalau pergi haji memang tak solat di Masjidil Haram. Imam tak Islam. Sebagian yang mutasaddidinnya, ya, mutasaddidinnya yang keras-keras itu tak mau solat Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Takut apa? Solat di belakang Wahabi yang tidak Islam. Nasallahu sama. Padahal banyak dari mereka yang berkor-kor tak boleh menyalah-nyalahkan, tak boleh membid'ah-bid'ahkan, tak boleh mengabirkan, tak boleh mensyirikkan.
Hanya itu je si polo. Isu isi cito bahwa mereka ahli bid'ah, mereka bukan ahlus sunnah, mereka bukan ahlul iman dan seterusnya. Kalau kita kan jujur aja, silahkan salahkan, siap salah, salahkan aja lah, tidak ada masalah. Awak lah biasa kan salah, sudah terlalu biasa di salahkan aja lah, tapi dengan dalil, ya dengan dalil. Ada dalilnya, tapi hadis palsu atau hadis dhaif. Antum awak jawab pula hadis tu acuru ibarat apa? Ibarat candung maji. Tu maji ya. Majal. Tumpul. Masyaallah tu ada hadis ahli bahasa. Ini masyaallah jazakallahu khairan. Makasih dah. Nah, tumpul dah. Majal sama dengan tumpul. Dah. Apal tu? Akhirnya tidak jarang orang melakukan mengantarkan kepala kerbau, jantungnya ke datuk di hutan, kalau kepalanya untuk uji di talwa. Apa yang dibaca? La ilaha illallah, la ilaha illallah, berujung nanti hu. Tertanya untuk tidak syirik kah? Tak syirik dia yang sebab awal tak mandukan Allah lah. Jadi bagi mereka selama tidak menganggap Tuhan itu dua, tidak syirik. Ada situ pentingnya kita membuka kasyfus subuhat ini. Subuhat mereka semuanya dari dulu sampai hari ini sama. Makanya supaya umat tidak tertipu dan terlena, terkecoh dan terpedaya, makanya kita bukakan bahwasanya orang-orang Quraisy dulu sama-sama meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang mencipta dan memberi rezeki, yang menghidupkan dan membuat kita mati kecuali Allah. Terus kenapa mereka memerangi Nabi? Dan kenapa pula Nabi memerangi mereka? Mana ada dulu Nabi memerangi mereka atau mereka memerangi Nabi? Iya, iya, sejak awal di Mekah lagi. Ya, Nabi tidak boleh salat dakwah di Masjidil Haram. Buatlah masjid tak je boleh orang. Jadi kadang-kadang ada, kadang apa yang terjadi zaman Nabi terjadi di zaman ini. Di Masjidil Haram dilarang. Sebab apa disebut dilarang? Karena masjid ini milik bersama. Kan ya? Paham tak? Jadi karena masjid milik bersama, semua ahli Mekah boleh buat kegiatan di sini. Maka itunya kami larang kalian berdakwah di sini. Tak paham sini? Dek masjid milik pemerintah. Maka siapapun boleh berdakwah kecuali Nabi. Kalau kini kecuali Wahabi. Apa dia tahu Wahabi? Ada solat lain sama tak sama kaji. Apa sebab? Nabi mengatakan begini, diikuti oleh Wahabi. Kalau kita mengatakan yang lain dari yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kajinya beda. Kalau sama-sama menyambut silaturahim sama, bahkan Nabi lebih hebat dari mereka. Sahih. Sama-sama suka berinfak, kayaknya Wahabi lebih suka daripada. Iyalah, iya Pak. Serius Pak. Mana capek basis. Lebih suka karena yang diyakini Al-Quran dan hadis tidak banyak perkataan simpulan-simpulan. Kalau kata dengar kalimat siapa yang bangun masjid lillah, Allah bangun istana di surga. Dengar kata surga itu hati-hati yang pengikut Nabi, hati-hati orang Wahabi langsung subhanallah berbunga-bunga mendengarnya. Apa dia musik kedirnya kan itu kan. Tapi apa pula niat itu sudah sangat cukup. Makanya semangat membangun masjid di kalangan para pengikut Nabi
Yang kalangan para Wahabi itu lebih besar dibanding dengan yang lain. Ini banyak kita lihat di persimpangan-persimpangan, di jalan-jalan sojak dan kenek doa dulu minta sumbangan tapi jalan sampai sini ndak sudah saja itu. Iya CD kan dulu ya. Waktu SD tahun 90 tahun 80 ompek. Peta masa kan 80 ompek lebih kurang 85. Peta masa lambo apa jong do jariang do. Ini mau sumbangan. Apa tang lah selesai lah dokter. Lah 10 tahun lo dan rumah jalan bos suju le. Uang aja betul kau dia. Ndak ada lu atuk dahulu mungkin ada alu kayaknya. Saja ndak berubah. Subhanallah. Padahal kalau tengok di sekeliling rumah-rumah gedung, rumah bertingkat, orang-orang hebat. Apa sebab? Karena kaji tidak mengikut kaji Nabi, bukan Wahabi. Karena Nabi berhasil membuat orang tu dulu, para sahabat tidak hadir penggalangan dana, bukan bergembira untung tidak ada pengakuan, tidak ada gembira, tapi justru dicarinya. Masih ada terbuka kesempatan Rasulullah, kata Nabi masih, ya langsung. Tak tanya apa posisi sodonya, kan ya? Kan tak tanya posisi sodo. Itulah yang menunjukkan bahwa mendengar itu membuat kita langsung turun. Nah, kemudian Syekh, kalau ada yang minta dalil bahwa orang-orang Quraisy dulu mengakui hanya Allah pencipta, mengakui Allah hanya satu-satunya penyelamat, lalu Syekh sebutkan berbagai ayat yang menunjukkan hal itu. Ya, dia sebutkan berbagai ayat yang menunjukkan hal tersebut yang sudah disebutkan pada pelajaran yang sebelumnya. Nah, kemudian Syekh mengatakan fa iza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, bila sudah pasti bagimu. Gimana tidak pasti? Al-Quran menjelaskan dalam banyak ayat, bukan satu ayat. Masih ingat kan? Bocong lihat? Hah? Tidak usah ya, dah sering kita. Nah, dalam banyak ayat bahwasanya mereka mengakui bihadza wa annahu lam yadkhilhum fit tauhid, tapi pengakuan itu belum memasukkan kepada mereka ke dalam at-tauhid, yaitu tauhid allazi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauhid yang didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya bahwa mereka belum mengikuti tauhid yang didakwakan Nabi? Apa buktinya? Cak, kau bosan buat abang? Apa bukti? Tidak ditemu Nabi dia dah. Kan ya? Kan Nabi kan tak ya payahnya Nabi soleh. Apanya Nabi? Hah? Aslim taslam. Masuk Islam kamu selamat. Berapa prosedur? Qulu la ilaha illallah. Katakan itu, la ilaha illallah. Perlu dibimbing tak Abu Jahal mengucapkan itu? Wih, perlu dibimbing Abu Lahab mengucapkan la ilaha illallah? Canda awak mu'allab misalnya harus dibimbing mengucapkan la ilaha, tidak pasti mengucapkan, tapi tidak umum. Apa dia tidak umum mengucapkan la ilaha illallah? Hah? Mereka paham bahwa ini kajinya beda dengan yang mereka yakini. Iya, Nabi tidak bilang la rabba illallah, karena sebagian ahli al-quburiyin hari ini mengatakan antara ilah dengan Rabb sama artinya. Kalau sudah mengakui rububiyah, otomatis mengakui uluhiyah. Coba kalau gitu ayat coba ganti la ilaha dengan la rabba illallah.
masuk Islam dia. Woi, tanyonglah. Kalau Imam Abu Hanifah misalnya baca Allahu A'zam, Allahu Ajal, sah salat dia. Kalau jumhur mengatakan tidak, mesti Allahu Akbar. Baik. Alasan Imam Abu Hanifah sah karena makna ajallu wa a'zam sama dengan akbar. Sekarang ayo, kalau seandainya memang masuk Islam orang yang mengatakan la rabba illallah, kayak sama makna. Sebab bimbing orang dengan mengucapkan la rabba illallah, pasti tidak ada yang mengatakan sah Islamnya. Apa sebab? Apa sebab? Antara Rabb dengan ilah punya makna yang berbeda. Ini sabui cik Wahabi ni sebab zong ni nya. Ndak yang Wahabi doi, Nabi. Ha? Sebab ayat-ayat kemarin kan sudah sebutkan siapa Tuhan, gitu. Qul limanil ardu wa man fiha. Katakan siapa pemilik bumi dan yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian memang berilmu. Sayaquluna lillah, mereka katakan yang pemiliknya adalah Allah. Qul afala tadhakkarun, kalau begitu kenapa kalian tidak ingat, tidak mau takut? Sah? Kalau pemiliknya Allah, kenapa disembah juga selainnya? Itu kenanya mereka. Kalau pengakuan itu, makanya Abu Raja Al-Ufaridi radhiyallahu anhu ketika dia bicarakan, dia aca dia bono kami sejahiliah dulu ni. Ca dia bono. Apa dia dia no? Dapat batu ancak jadiin sembahan. Sudah itu dapat batu ancak pada itu jadiin buang lama ganti nambau. Nah lain cerita lah. Dahulu masa jahiliah mencadik kaminya. Apa itu? Karena warna musafir tidak ada Tuhan mekorol. Kualatlah akhirnya bawa batu boleh, bawa kayu payah, akhirnya bawa topung. Nah, Tuhan dari topung. Ibarat bawa kue bolu gambar ikan. Kue bolu gambar syekh. Kerja lalu aluna dua boleh apa nomor aluna wo SIM card lah kan untuk nyimpan di situ. Kalau ada gambar fotografi kan ya, termasuk ukiran apa namanya? Ya ukiran namanya. Ukiran nama dibuat. Akhirnya dibuat di hati. Lo minta makanan kayaknya ndak dibayi-bayi pulau dia. Akhirnya kau terpasu kau Tuhannya. Mau kan jual terpasu bapipi telingo. Litak je boleh bapipi lo sebelah. Ndak jenggai dah pipi lo hidung, ndak joko alat dah. Nyala saya akhirnya habis Tuhan dia dimakan. Cuman dia terlalu cerdik tadi. Balik dia nyembah patung dia. Sebab apa? Belum ada yang berilmu. Yang ada adalah orang yang berpikir semuanya. Yang ada adalah orang-orang berpikiran. Belum ada yang punya ilmu yang diturunkan. Nah, ketika datang Nabi SAW membawa ilmu itu, ternyata ilmu banyak bertentangan dengan pemikiran. Iya, enggak. Sebelum buat ngaji dahulu. Ndak mau kiwak demo segenek jono. Apa alasan nak mau demo? Pikiran. Kan ya? Ndak mungkin buya itu dahulu salah dah. Ndak mungkin ustaz itu keliru dah. Ndak mungkin ulama itu ndak tantu kan ya? Ketika tanya kayaknya memang ndak tantu dah. Buktinya ketika tanya buya buat kali tamat Kifayatul Akhyar dahulu dengan guru buya. Itu Kifayatul Akhyarnya Syarhum Muntakal Akhbar. Iya enggak? Syarah fikih, mukhtasar fikih, saya jilidnya dan tanya alhamdulillah seluruh kawan-kawan yang di seluruh Indonesia yang sama pernah kuliah aja deh dan tanya le pernah tamat itu tuannya. Alhamdulillah laisa nasib kaminya. Selama di pondok tidak pernah
menamatkan dengan guru. Makanya tidak aneh kalau ada sebagian masalah-masalah fikih alun tabajuh. Jen kan dilaksanakan tabajuhnya alun. Kan ya Bu ya? Masalah sutra lewat baca darun dulu. Ngaji ya. Astagfirullah. Ini gua bahasa agak punak ya. Nah, agak reman kan. Allah mustahil. Tidak bahasa wono. Nah, ndo baca no. Iya kan? Masalah sutra, masalah isbal. Lewat nama bahas. Tidak ada. Makanya wallahu alam, kami kalau tinggi celana di atas motor kaki di darun lu dikanya udah buaya jatan celana preman sabu preman dah nyendak dek preman dah dak dek cingkrang kan dah cingkrang sarang dia selalu tu jak kelas 1 kampen nak tunggu cingkrang tahu je lah langsung cingkrang aja lemula menyapu lantai sudah itu melilu tabiang sudah itu langsung tinggi sayang je tapi dia apa buaya sabu dia selalu preman ketika alun ngaji dah alun nengok kawan cingkrang buan Cina iya Allah ikon tablik mana lo kan tablik mulu kan sudah itu dapat isu Wahabi. Oh, iko gak agaknya yang kojo membiarkan uang tawi itu kan ya. Subhanallah. Demikian juga dulu yang dialami oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Datu buat musaji, tapi tidak boleh ngaji di situ. Jadi kalau tuan-tuan misalnya jadi dai, ni abdu orang buat musaji, minta orang membuat tu tidak apa ngaji dan saya diloleh. Ya. Nabi di Masjidil Haram tidak boleh ngaji. Apa dia tidak boleh ngaji? Nyawa saji milik bersama. Kalau milik bersama tidak boleh kalian ngaji. Masuk loh. Kalau milik bersama kami boleh ngaji, kalian tidak boleh. Itu pengen ngaji Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Adibu juga dia nak kokin. Dibujuk kan dia tak boleh orang. Untung ada waktu itu syarat-syarat bangun masjid harus melalui rekomendasi FKUB, kepala KUA, sah dan lain-lainnya. Kalau ada aja tambah sulit Nabi bangun Masjid Nabawi kan ya harus izin kaum musyrikin dulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Jadi mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Nah, kalau kamu sudah tahu itu dan ternyata tidak membawa mereka masuk ke tauhid yang didakwakan Nabi. Di mana tuan-tuan tahu Nabi mendakwakan tauhid? Mau tahu jawabannya? Tunggu azan dulu. Nah, setelah azan nanti insyaallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. الله الله. لا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقرآن. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di mana kita tahu bahwa Nabi SAW menyerukan umatnya kepada tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah banyak dalam Al-Quran Al-Karim, diantaranya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sesungguhnya telah kami bangkitkan kepada setiap umat seorang rasul, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Muaz yang terkenal, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Rasul lebih tahu. Ditanya lagi sampai 3 kali, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka beribadah hanya kepadanya. Kenapa diartikan hanya kepadanya? Karena di ujung wala yusyriku bihi syai'a, jangan beribadah dengan menyekutukan Allah. Jadi Nabi menyebut ibadah itu adalah tauhid. Maka ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan para muridnya dan para ulama bahwa makna ya'budun adalah liwahidun, untuk mentauhidkanku. Berarti yang bermasalah antara Quraisy dengan Nabi SAW bukan mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan mengakui Allah sebagai pencipta, bukan mengakui Allah sebagai pemilik, bukan mengakui Allah sebagai penguasa, bukan mengakui sebagai Allah maha melihat, maha mendengar. Tapi yang dipermasalahkan oleh mereka, mau dikemanakan syekh-syekh wali ini, mau dikemanakan syekh-syekh dan wali-wali ini. Siapa wali itu? Lata, Uzza, Manat, ditambah lagi dengan patung-patung zaman Nabi Nuh dulu. Ketika terjadi banjir, rupanya tercampak pula ke Jeddah. Iya, Allah menguji kita pula kan. Jeddah di mana? Di Jazirah Arab.
Akhirnya bisyong di iblis lah kepada Amir bin Luhai al-Khuzai. Mir, aduh proyek godang siangnya kalau ambil hormat uang ke orang sodoh. Memang kalau nunggu proyek hijau mata nunggu deh proyek besar, kalau kau lakukan orang akan tunduk kepadamu. Apa nang sabit diukuin doang. Apa tu? Patung-patung di zaman Nabi Nuh dulu dan di Jeddah kini jauhnya. Bagagi kau jauhnya. Diutang ikut di kabila ikut tang kabila ikut. Disitulah bermula penyembahan berhala di Jazirah Arab. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia itu di dalam neraka sambil menyeret ususnya yang terburai. Kata Nabi, dialah yang pertama yang menyebabkan penyembahan berhala di kalangan ahli Jazirah, artinya ahli Mekah. Itu yang pertama. Seluruh kesyirikan yang terjadi setelahnya adalah dosanya dia yang nanggung. Jadi alasannya tadi apa? Orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang dekat dengan Allah. Kalau ikut la ilaha illallah dengan tafsirannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendapat kita jadi tidak berharga. Makanya alasan mereka menolak Nabi, innahu farraqa jam'atana, dia atau jama'atana memecah belah persatuan umat. Sama ya memecah belah persatuan umat. Persatuan yang mana? Di atas kesyirikan, di atas penyimpangan. Ya, penyimpangan orang Quraisy itu ada yang sampai syirik, ada yang hanya sampai bid'ah. Ada bid'ah zaman jahiliyah? Tidak ada. Tidak ada bid'ah zaman jahiliyah. Tidak selesai. Zaman jahiliyah lah. Zaman jahiliyah. Tidak zaman Nabi lah. Apa zaman jahiliyahnya? Sebelum Nabi datang tu nama zaman jahiliyah. Tidak ada bid'ah. Tidak ada tak? Hah? Sunnah sodor. Tidak lah bid'ah sodor. Ya regara aja mau. Tidak bid'ah sodor. Wukuf. Bid'ah atau sunnah? Mabit di Mina, bid'ah atau sunnah? Tawaf di Ka'bah, bid'ah atau sunnah? Sa'i Safa Marwah, bid'ah atau sunnah? Salat Masjidil Haram, bid'ah atau sunnah? Sunnah. Sunnah Nabi Ibrahim, sunnah abikum. Iya nak millat abikum Ibrahim. Cuman ditambah-tambah nih nang. Kuang garam. Soalnya ditambah gamnya pamasin ni, pamasin. Jelas? Kuang lo asam ditambah asam. Jadi banyak keasaman kemasinan. Nah, sudah tuang gula tambah gula. Banyak lo penyakit gula. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka bukan murni semuanya dirubah, tidak. Dirubah sebagiannya kalau bahasanya dimodifikasi. Yang dulu kan tawaf mereka sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau baca doa-doa. Kurang semarak, kurang semangat. Akhirnya sorak-sorak bergembira. Terus bergembira semua. Kan ya? Akhirnya supaya bersemarak, mereka jadikan tawaf itu sambil bersorak. Dia bersiul kan bersorak tidak? Tepuk tangan dan siulan. Wa makana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di Masjidil Haram itu kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Apa alasan?
nyelok. Apa sebab? Semangat ada tahu. Awak tahu musim dingin kedinginan, anak jen kedinginan tahu tepuk tangan sambil bersih. Sudah itu ada peluang pendapatan. Bapa cara uang-uang yang datang dari luar tanah haram tentu berbeda dengan orang yang berada di tanah haram. Sampai kain pun berosok. Jadi oleh sebab itu yang ingin tawaf, datang haji atau umrah mesti memakai pakaian orang-orang suci yang tinggal di tanah suci. Tidak boleh dibawa pakaian orang-orang yang di tanah tidak suci, karena tidak suci. Terpaksa ya, kok pakai sewa kok pinjam boleh. Tentu banyak orang datang habis stok. Bapa solusi nak disawin boleh tak balik kemudian boleh doang tak laku korang kan ya, pahamnya tak? Kalau sawin siapa tak dapat boleh pakai kain rumahnya. Protes dan dahulu mereka lama kalian buat hukumnya. Kami tak balik, kami rugi. Akhirnya mereka banyak orang menunggu-nunggu. Kalian lah dahulu, kami kemudian juga kan ya. Akhirnya ujung-ujung tak laku mereka. Takut orang tu. Akhirnya buat solusi lain yang bikin masalah. Ini solusi nombor tak bikin masalah. Apa itu? Tonggen kain kalian tu. Sebenarnya awalnya terapi supaya mereka terpaksa beli atau sewa. Mula tujuannya untuk menterapi. Boleh tu nangin kain depan uang tu. Segilo-gilo awak lah. Kan ya? Kecuali gilo mana? Kan segilo-gilo ni kan ada gilo-gilo kan. Segilo-gilo awak lah tapi nangin kain depan umum. Tolak. Hah? Kalau tolak berarti malah gilo. Menggilo tak gilo-gilo itu lah. Akhirnya lomba-lomba buat. Cuman karena itu ibadah, karena itu adalah keyakinan, jadi biasa, bahkan menjadi suatu hal yang lumrah. Bisa dicen alasan filosofisnya, nyebakain pun nampak juga ada lokalanya, kan ya? Bakain pun nampak juga deh. Allah Ta'ala akhirnya wak murnikan betul lah. So di akhirat di padang mahsyar ndak juga baik sedekah juga kan ya? Kan ya? Itu ti ilmu toko-toko. Ilmu asal dan aba-abaan. Akhirnya diterima. Akhirnya mereka terbiasa tawaf sambil telanjang. Nya bisa dicen alasan sodonya. Assalamu hilang patut dek kah? Itulah maksud semangat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ada bid'ah zaman jahiliyah. Allah dijual lah. Dek jahiliyah mereka dek bid'ah ya. Makanya heran kenapa ada orang yang ingin mengembalikan bid'ah dengan mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu termerusak agama. Seluruh agama sebelum kita rusak gara-gara bid'ah. Makanya Nabi ingatkan jangan contoh umat dahulu juga. Pecah Yahudi gara-gara bid'ah menjadi berapa golongan? 71. Pecah Nasrani gara-gara apa pecahnya? Gara bid'ah. Nya tidak ada maksiat bikin aliran beragama dah. Ada maksiat yang membuat aliran beragama, aliran kepercayaan. Misalnya firqatul as-sariqin, aliran para pencuri. Ada? Tidak ada. Kemudian firqatul al-mukhtalisin, yaitu para pencopet bikin aliran agama baru. Ada? Ya ada, mafia, geng ada. Tapi kalau aliran agama tidak lahir dari maksiat. Pahamnya? Aliran beragama yang menyimpang lahir dari
Subuhat. Apa itu subuhat? Apa itu subuhat? Kalau tengok contoh ada dalil, tapi daripada sebenarnya dalil tu tak tentu itu dah. Sama dia pergi melamar waktu itu bawa motor rancak temo dek mintua mana kau yang di PT pak, PT apa lagi hau PT Cino kan lagi hau apa lagi hau suka nanti mintua lah dia nengoknya bawa motor rancak dah kan tonyong jual lah kasan stalker kasan lagi hau ala nikah bau tentu masuk motor potong rental bapa lah aku terima dek awak tadi awak makanya jen cahaya bono ke tampilan we dan ketika baca kisah itu langsung dan dulin tampilan caklah kok temo apa adanya nang sabu gini dia celana buat coba dulu jalan ke benih iya celana buat apa ya memang dan aku ini coba darun doa dulu baju dah selana 5 tahun yang lalu lupa ke Madinah itu coba buat batik hadiah uang lo dong bang pakai doang bang pakai lo pas lo mirip je baju hiasan itu jadi apa dia itu dan ingin diterima apa adanya. Jadi yakin doa dan tak kawan nang tanggung di padang Arafah weh. Doa di padang Arafah dia jadi lakunya. Alhamdulillah sekali pun melamar langsung jadi. Sekali pun melamar langsung jadi. Astagfirullahalazim. Kamu apa hubungannya kaji? Enggak lagi hau. Jadi jangan gampang terpengaruh oleh subuhat. Nya dalil tak itu orang. Tapi kalau awak karena tidak berilmu, tidak tahu, lalu karena asal berdalil tidak boleh disalahkan. Kecuali dalil ini paling banyak dalil kan Wahabi itu ya. Tapi kalau Wahabi dalil wajib salah. Karena memang sesal masalah tak boleh saling menyalahkan. Nasalkan. Jadi bang berpecah menjadi berbagai aliran karena bid'ah atau karena maksiat. Apa bang ya? Jadi pecahnya orang-orang Yahudi karena bid'ah yang mereka ada-adakan dalam agamanya. Pecahnya orang Nasrani karena bid'ah yang mereka ada-adakan dalam agamanya. Maka Nabi ingatkan jen kalian sampai berbuat bid'ah karena dia akan memecah. Nah, orang-orang ahli bid'ah Makkah waktu itu menyangka sunnah Nabi lah yang akan memecah. Kan ya? Jen koi bono sunnah tu jipok jauh madenya. Tak pernah nangau? Kalau kan melaksanakan sunnah baca umat dia cala bid'ah aja jinya. Nya bid'ah itu menyatukan sunnah memecah belah. Kan itu nodong. Kan itu nodong. Tu dia mali ngaji lu mulu dulu. Sepaya-paya. Enggak ya, enggak pernah masuk. Den je masuknya. Den je masuk. Sepaya-paya nemo. Subhanallah. Apa sebab? Ikutlah Wahabi sebelum enggaknya ya. Pocak umat dia. Kawasan setelah tengok justru menjadi negeri paling aman. Negeri yang paling makmur. Negeri yang paling pemberani. Negeri yang paling punya izzah. Negeri yang paling pemurah. Ya Pak? Iya tak? Alhamdulillah. Negeri paling pemurah. Tidak ada yang membencinya kecuali mereka-mereka yang hatinya kecewa. Ada yang dulu nak belajar ke Madinah tapi nak lulus. Bawa dari cinta bawa jadi benci. Ada je roh.
Ajuan proposal nak buat musa haji tak jadi di timur, itu kan zaki kan ya tajun di waktu tak ada zaki, soalnya orang lain dapat je dah tak je jadi dapat. Dan buat kali maju ke kawan-kawan dia tu di Basuna Medan tu nah tak siapa nak buat nak dia ajukan sudah itu dibuat tempat lain dia semua Messi dia bukan. Kalian lucu lah, dia minta tak kalian bayar dia, tapi uang minta kalian bayar. Kadang tanya oleh dia, lebih biar rekomnya, pahamnya? Misalnya buat dia misalnya di simpang tu, sudah itu sebelum disetujui dia, retelpon kan kadang dah, diajak di situ urusannya. Kadang bagi nak uangin dia sedang ke, awak dulu pernah meminta untuk uang tak dibayar, tak tahu awak minta untuk uang, tu uang dah kecil, tak. Berarti zaki dia tidak di situ diam. Sama rohnya. Kalau dia minta PT ke uang, buat dibagi dia mah. Ada uang nak sekolah, nak nyambung kuliah, tak ada PT dah. Dia awak cerita lo, bantu uang, siapa lo? Dia bela proposal ke dan tu sabun ke uang. Aja, tak jadi dapat. Memang tak bidang dan JPT nampak. Tapi uang dapat PT ketika nyobain nomboran ke uang banyak sabun ke dan jadi oleh sebab itu jadi kalau untuk CPT jen bol DNP ya tapi kalau sabun dan jual lah semua pun jual je lah namun dia tak sana asal aku cak mak cak jual muat itu sabun jadi kadang dia dan pandai melobi tu dah tanang tak dulu dah pesianu dapat awak pay tak dapat tak wajah kayu jalan orang 24 ini kawan contoh dia nak yatim juga kan apa nama bang otak tangan alhamdulillah jadi tak boleh wangi lah nikmati yang diberi kita jadi orang paling kaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Jadi mereka belum masuk ke tauhid yang diserukan Nabi kepadanya. Wa arafta anna tauhid allazi jahaduhu tauhidul ibadah, dan kau tahu akhirnya berdasarkan Al-Quran dan hadis dan kenyataan bahwasanya mereka tidak menerima tauhid ibadah, tidak menerima tauhid ibadah. Jahadu menolak tauhid ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad, yang menurut orang-orang musyrikin zaman kita yang dinamakan dengan ibadah itu adalah meyakini saja, asal sudah yakin itu sudah bertauhid dan sudah beribadah kepada Allah. Asal yakin Allah saja yang mencipta itu sudah tauhid bagi mereka, sudah keyakinan yang benar. Kama kanu yad'una Allah lailan wa naharan, sebagaimana mereka berdoa kepada Allah siang dan malam. Thumma minhum man yad'ul malaikata li ajli salahim wa qurbihim min Allah. Namun di samping itu di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat. Apa alasannya? Alasannya malaikat itu hamba-hamba soleh, hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Sama. Cuman kiasnya kemana? Kiasnya kepada raja. Allah dikiaskan dengan raja. Kiasnya kepada presiden, Allah dikiaskan dengan presiden. Kiasnya pada gubernur dan seterusnya. Kalau tuan-tuan nak dapat proyek dari presiden, minta sesuatu ke presiden langsung, tak mungkin. Apa sebab? Kalian bukan orang dekatnya. Apalagi waktu pemilu potong tak milihnya kan ya? Atau lah cuma hanya gila. Ini termasuk melalui orang-orang dekatnya. Ini masuk
Boleh masuk? Tidak, jauh berbeda. Pertama, presiden tidak tentu daerah rakyat Sodoro. Tentu rakyat Sodoro. Seandainya tidak tentu dia presiden. Sah? Ada kodok direkam dia nak tidak tentu dia presiden dan. Kan ya? Kalau Allah tentu dia nya. Allah tahu seluruh makhluknya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala lebih cepat rahmatnya daripada marahnya. Kalau presiden tanyong dia potong siapa ustaz dukung dia kan nya sampai juga dan nya ustaz dia jemaah ustaz tak milu deh kan ya. Kalau Allah ta'ala tidak, dia tahu kalau hambanya sudah meminta kepadanya, otomatis dia mengakui kesalahannya. Nah, kalau tidak di Bible Allah Ta'ala permintaan ulang taubat lihat, barangkali kita belum mengakui kesalahan. Jadi Allah tak berdendam karena tidak ada pemilihan Allah. Ada pemilihan? Tidak. Kalau presiden ada dendam. Ya. Kemudian secara kenyataan, kalau sempat tuan-tuan berdoa ya sambil guliang kau, ya sambil telantang, bahkan kaki di hati lo gila di hati palu, boleh tak berdoa waktu itu? Boleh aja, coba-coba lah masukkan ke presiden. Sudah itu guliang ni sopa mak lomak sopa pak lepak nya kan. Asal itu sambil guliang lo pak dan buat proposal tu tolong tekan deh. Hah? Tak akan ditekan, ditokan oleh dia. Tak mungkin. Jadi tak sama kaum muslimin dan muslimat antara Allah dengan para pembesar tadi. Maka kiasnya kias fasid karena dibangun di atas pendapat yang rusak, syubhat. Dibangun di atas syubhat. Mereka menganggap syubhat itu sebagai dalil. Aw yad'u rajulan salihan. Ada pula di antara kaum musyrikin itu, di samping berdoa kepada Allah, keyakinan mereka bukan mereka, bukan perantara itu yang mengabulkan, tidak, tetap Allah yang mengabulkan, tetap Allah yang mengabulkan. Aw yad'u rajulan salihan mithla Lat, atau meniru orang-orang yang saleh seperti Lata. Lata ini dulu adalah orang yang kana yaslutus sawiq, yang banyak sekali mengadon sawit. Tidak sawit dah, sawiq, topung. Kalau sopung diadon tu buat apa? Buat roti kan ya. Jadi setiap musim haji beliau membuatkan roti, dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Memang uang tu kalau di sisi pemuah jahiliyah pun tetap pemuahnya. Yang namanya uang Arab tercatat UNDP, United Nations for Development People, tercatat manusia paling pemurah adalah bangsa Arab. Daisak ngalang aja. Ya, wak sosen-sosen ni nya, wak kopiun-kopiun nya, wak siri-siriang ni nya, wak zombie-zombie kan ni nya. Sudah itu payah kayaknya disambut je dah. Kan ya? Dapat musibah wak dibantu je dia. Inya dapat musibah doa bantu-bantu so. Ha, baca main lagi ya. Baca main tutiannya. Lucu lah untuk keren di Masjidil Haram. So cuma ele kalunya. Cuma ini tak pernah untuk di tempat lain. Ini tak pernah untuk di tempat lain. Tapi di Arab ni kan cuma semuanya banyak untuk lah. Di antara yang paling banyak cuma kot itu adalah Iran. Alhamdulillah hitungan bulan Allah balas langsung. Keren, beberapa keren di jalan tol runtuh dan menewaskan lebih banyak daripada yang tewas di Masjidil Haram. Ini pencumi ngelewon cuma ini lah. Rival yang paling besar bagi orang-orang Syiah itu adalah Wahabi. Sebab apa? Yang lain-lain lah mau tunduk.
sama amaran waknya jinya, sama-sama mengkultuskan syekh. Syiah mengkultuskan imam, Sufi mengkultuskan wali. Kan sama modelnya saroman nawaknya. Saroman. Kemudian Syiah agamanya dibangun di atas filsafat, logika. Orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah yang sesungguhnya agamanya juga dibangun di atas filsafat dan logika. Wajarlah kalau ada di antara mereka bilang kalau disuruh antara milih Wahabi atau milih Syiah, dia pilih Syiah. Sebab apa? Sawarna. Dan itu pula pantangnya Wahabi kok. Nah, mosong agama dibangun di atas dalil, ya, Al-Quran dan Sunnah. Dan tak boleh ditakwilkan kecuali dengan dalil dan hujjah, bukan dengan hawa dan nafsu. Apa contohnya hawa dan nafsu? Misalnya istri Nabi membanggakan kepada istri-istri yang lain, Zainab, dia yang dinikahkan oleh Allah dari atas langit ke 7. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Kan di situ terdapat keyakinan Allah di atas langit ke 7. Joleh ya? Joleh kan? Akidahnya as-salaf itu, para sahabat itu. Al-Quran dan hadis, kata Ibnul Qayyim, lebih dari 2000 dalil menunjukkan itu. Apanya itu acuru? Masya Allah. Bukan maksudnya Allah di atas. Itu nak pandai Zainab Jolian dia. Maksudnya adalah catatan nikahnya Zainab di Lauhul Mahfuz beda dengan catatan nikahnya istri-istri Nabi yang lain. Apa dasar tu acunya gue? Apa nanya kata? Berbeza suai nikah. Apa nanya kata? Tu di mananya tu mosong berbeza? Zainab tak pernah nyabut suai nikah, dan sebenarnya dinikahkan oleh wali kalian, saya dinikahkan oleh Allah. Cuma tak pantang bono menanggu Allah di atas. Nya di matanya Allah tak tentu di mana dah. Nya beriman ke tak nawa, tak di atas, tak di bawah, tak di depan, tak di belakang, tak kiri, tak kanan, tak apa dia. Tak nawa, tidak ada. Logika sehat nah. Tak sehat logika seperti itu. Ini sakit. Makanya yang mencetuskan kaedah ini pertama kali dari orang yang atasnamakan diri orang Islam adalah Jaham bin Safwan, yang para ulama menyebut tidak ada aliran sesat di dalam Islam yang lebih berbahaya dan paling sesat dari aliran Jahmiyah. Dari Jaham bin Safwan. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Lata ini asalnya adalah orang saleh. Orang saleh yang sangat dermawan, menyambut tamu-tamu Ar-Rahman dengan membagi-bagikan roti gratis, makanan, maksudnya makanan pokok. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Mungkin ada juga di kita ni kalau ditengok dia mau makan ada ongku saleh, ongku salih. Beliau ini kalau nak tanya sejarahnya dengan orang Pariaman, memang asalnya adalah orang pemurah, suka memberi makan orang. Atau dia datang di rumah makan lu, datang di rumah makan, walaupun tidak semua dengan keyakinan yang sama. Ada yang bertanya, pelaris bang? Tidak, bukan pelaris. Adanya macam itu. Tapi apa? Ya kalau nengok ini takkan Allah kami nak berimpak. Cuman tak sabut itu boleh jadi makan gratis. Impaknya
awak sogal lah sedia kan sedia nyambui termasuk makanan ustaz aiko gerah mantap je sedia buatlah tahu juga kan. Tapi ada sebagian yang berkeyakinan sebagai pelaris. Ya kalau ada yang berkeyakinan pelaris segera bertaubat. Dan sebenarnya walaupun tidak sebagai pelaris, wajib juga dihindari yang subuhat itu. Ya daripada karena ingat angku salio rajin sedekah, lebih baik karena ingat Allah rajin bersedekah. Tidak cukup Allah sebagai pengingat kita. Tidak cukup akhirat pengingat kita. Kalau tidak cukup berarti Al-Quran dan hadis tidak cukup bagi kita. Itulah makanya lahir penyimpangan. Karena Al-Quran dan hadis tidak cukup. Semua penyimpangan berawal dari keyakinan Al-Quran dan hadis saja tidak cukup. Semua penyimpangan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyimpangan. Kemudian au nabiyan, tadi malaikat, ada orang saleh atau nabi seperti Isa ibn Maryam, Uzair juga seperti itu. Karena Allah berikan mereka kelebihan. Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi biiznillah bisa menyembuhkan penyakit sopa, kusta, bisa menyembuhkan mengetahui makanan yang ada di rumah kita. Pakai lemu enggak, pakai ilmu. Allah memberitahukan kepadanya melalui malaikat. Mana laju jalan uang du atau Jibril ke Nabi Isa? Dan ulang kaji balik. Mana laju dan tang dipokan bau pada Jibril tang dipokan. Hah? Makanya jangan heran lah. Beban ni tuan nak nyabun melaporkan dan kami Jibril lah dahulu sampai. Dimaksud itu ya Nabi Isa alaihis. Makanya dia bisa sebutkan. Karena Jibril kecepatannya hanya lebih kurang 300 kali 10 pangkat 8 km per detik. Tidak per jam dah, per detik. Dan bawa mau jadi mesin sitan. Inilah santai kami. Begitulah maka ilmu itu diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Nabi Isa punya kelebihan, Nabi Uzair punya kelebihan, Nabi Musa punya kelebihan, sehingga mereka karena tidak mengikuti ilmu, mengikuti subuhat hawa dan nafsu, mereka mengkultuskannya. Ali bin Abi Thalib diberikan Allah kelebihan. Ada pula mereka yang mengakui Ali sebagai Tuhan. Alawiyin nama itu loh. Akhirnya oleh Ali dihukum dibakar. Oh, punya pula dalil mereka. La yu'azzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Ayatnya Tuhan juga ayat ya Tuhan. Ali waktu itu wallahu alam belum sampai kepadanya hadis itu, makanya dia menyiksa dengan cara seperti itu. Tambah yakin mereka. Wallahu musta'an. Atau mungkin Ali yang menganggap patut untuk menyiksa mereka dengan ini, dan hadis itu bukan larangan, tetapi adalah sebagai tidak dianjurkan. Wallahu taala alam. Baik, barangkali sampai sini dulu. Kalau tengok jam lah belum ya. Sudah bang lah. Jadi kesimpulan apa? Bahwasanya antara kita dengan orang jahiliyah ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama apa? Sama-sama berkeyakinan bahwasanya pencipta satu-satunya adalah Allah. Ini orang jahiliyah dan kita di sisi ini sama. Dan ada yang berbeda. Apa itu?
mereka tidak melaksanakan konsekuensi dari keyakinan tadi. Kalau Allah pencipta dan pemilik, kenapa mesti beribadah kepada selain Allah? Apa ibadah mereka selain Allah itu? Ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, menjadikan mereka itu sekedar perantara. Kalau bahasa apanya, tawassul yang diharamkan. Ini ada tawassul yang halal, ada tawassul yang haram. Tawassul yang halal mendatangkan tauhid. Apa itu? Bertawassul dengan amal saleh kita. Makanya para orang tiga itu, kalau kau tahu itu hanya karenamu aku lakukan, maka selamatkan kami. Jadi dia minta keikhlasan. Atau bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka ayat-ayat banyak ditutup dengan tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam surat paling besar Al-Quran, Al-Fatihah, mulai dengan memuji Allah, mengimani rububiyah Allah, kemudian pernyataan uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan asma dan sifat, baru kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Adapun tawassul dengan selain itu adalah dilarang. Karena apa? Kullu bid'atin. Nah, itu masalahnya di situ bersimpang pula. Laisa kullu bid'atin dalalah. Di debatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dengan apa? Dengan subuhat. Ada dalil yang seolah-olah merekomendasikan bid'ah, tapi kalau ditelisik ternyata melarang bid'ah. Yang lucunya, hadis larangan bid'ah bisa menjadi hadis untuk menyuruh bid'ah, karena memang lahir dari lisan-lisan ahli bid'ah. Ini kadang-kadang contoh profesi pengacara, nah sebagian ahli bid'ah lah joleh salah tapi ditegakkan. Apa sebab? Mahal bayarannya. Makanya orang kalau menyewa pengacara, targetnya kan memenangkan perkara, walaupun dia sebenarnya tahu dia salah, atau minimal meringankan ganjaran dan sanksinya. Sahih kan Bapak Ibu pengacara, no? Jadi itu dia banyak ahli bid'ah seolah-olah sebagai pengacara, pelindung para ahli bid'ah. Bako coro bid'ah itu tidak disalahkan. Akhirnya dalil melarang bid'ah jadi dalil menyuruh bid'ah. Selama ini kita ngaji, Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini larangan bid'ah atau suruh berbuat bid'ah? Datanglah Syekh Alul Bait pula, Habib pula di luar negeri, yang ternyata adalah spionasenya orang Israel, orang-orang Barat, untuk mengacaukan pemahaman Islam. Dia katakan bahwa hadis ini justru menyuruh kita berbuat bid'ah. Jadi bid'ah yang ditolak itu adalah yang tidak berbau agama. Pahamnya? Tidak berbau agama Islam. Misalnya ambil dari agama lain, masukkan agama ini, itu dilarang. Tapi kalau bid'ah itu ada dalam agama kita, ajaran misalnya berzikir kan disuruh, apalagi muhasabah disuruh, memuliakan ulama disuruh. Kalau itu bid'ahnya itu tidak ditolak. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada kira-kira bid'ah ambil dari orang lain sodok, kan tidak ada. Justru dari internal umat Islam, seperti kaidah martabak yang sudah sering kita sebutkan, ya, kaidah martabak Mesir. Nah, baiklah kaum muslimin, jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Sama-sama mengakui Allah pencipta, tapi ketika masuk bab
tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, di sini kita berpisah. Dan di situ pula permusuhan yang sangat dahsyat dari orang musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau masalah dia mendekati Allah sebagai Tuhan, banyak kaum orang-orang jahiliyah bernama Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Mengaku mereka Allah sebagai Tuhan. Di syuhada Uhud saja, pada tuan-tuan, berapa orang yang syahid di waktu perang Uhud? 70 orang ya. Ada 5 yang bernama Abdullah selain Abdurrahman. Abdurrahman 1, Abdullah 5. Mereka lahir di zaman jahiliyah atau zaman Islam? Zaman jahiliyah. Mereka adalah orang-orang senior yang rata-rata lahir di zaman jahiliyah, sudah bernama Abdullah. Itu bukti bahwa mereka itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi kok mereka menolak Nabi? Kaji beda. Kan itu juga alasannya. Apa soal Ustaz Asmanu tidak boleh ngaji sih kok? Kaji beda. Walhamdulillah. Nak jawab mana berarti lah nak ngantuk tu. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, maksud dan tujuan ini bukanlah untuk menghujat, walaupun mungkin bahasanya seperti menghujat, tapi untuk membuat kita ingat supaya tidak terulang apa yang dulu membuat Nabi dan para musyrikin berperang. Ya. Dan supaya pula nanti di akhirat kita tidak saling serang. Ya, tentu dek dah sebandunya tapi nak bin sabun ke awak dek doanya. Kan ya? Tentu dia baca Quran, baca hadis tapi nak sabun. Nah, kini awak sabun. Soal diterima, kalau terima alhamdulillah. Kalau tidak kandang sawit tawi. Kandang sawit tawi sampai ditembak. Karena Al-Quran dan hadis berbicara. Ya, kalau enggak berarti selamat bertemu di padang mahsyar. Semoga semuanya dapat ampunan. Yang enggak nemo, kalau bisa di Allah menampuni, alhamdulillah, kita bersyukur. Ya. Tapi kalau tidak, hujjah sudah kita sampaikan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita dan membedaya melalui kita. Kalau kita yang salah, semoga Allah berikan keterangan yang membuat kita yakin kita salah sehingga kembali pada yang benar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Insyaallah kaji masih bersambung lagi. Wallahu subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.